Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bas Manguntungi. Kali ini saya kedatangan ibu mentor saya yang merupakan wakil dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya Bu. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastilah harus semangat Pak Baso ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Baso juga seperti itu. Alhamdulillah sehat Bu. Tetap semangat. Pasti Bu. Alhamdulillah. Kita juga. Nah, tidak sabar ini bincang-bincang tentang ya terkait apalagi ya kalau di Latsar ya, tentang isu lingkungan, tentang bagaimana kita Halo, Assalamualaikum Bu. Oke. Iya Bu. Bincang-bincang kita kali ini tentunya seperti yang saya utarakan tadi, bahwa di wilayah kita ini di Sulawesi Barat, di pesisir pantai, di pegunungan, kemudian daerah Sulawesi Barat juga punya pertanian dan perkebunan. Nah, mungkin terkait dengan penggunaan pupuk sintetik dan isu kerusakan lingkungan barangkali yang bisa kita angkat dari bincang-bincang ini, pasti menarik sekali karena selama ini kan masyarakat itu pemahamannya adalah penggunaan pupuk sintetik itu berhubungan dengan produktivitas pertanian dan menguntungkan. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Baso itu seperti apa itu pupuk sintetik? Jadi betul sekali Bu yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya penggunaan pupuk sintetik yang instan itu pasti dikaitkan dengan bagaimana peningkatan produktivitas pertanian selama ini di masyarakat. Padahal jauh dari itu, selain meningkatkan produktivitas, bisa dikatakan juga bahwasanya penggunaan pupuk sintetik itu bukan hanya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi banyak lagi dampak negatif yang lain yang bisa ditimbulkan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ada beberapa pemahaman yang keliru terhadap penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan ini, Bu. Oh, seperti itu ya. Menarik juga ya, karena kan kalau dari penyampaian Pak Baso tadi, ternyata ada dampak negatifnya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk sintetik ini. Nah, kira-kira seperti apa dampak kerusakan yang ditimbulkan? Karena ternyata bukan hanya sebatas keuntungan saja penggunaan pupuk sintetik ini ternyata. Iya, betul sekali, Bu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya saya ingin menggambarkan dulu gitu, Bu. Sebenarnya di masyarakat itu penggunaan pupuk sintetik itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi pada dasarnya penggunaan pupuk itu berfungsi sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. Jadi pemberian pupuk juga dapat memperbaiki kualitas tanah agar lebih subur dan menggantikan unsur-unsur hara yang hilang dari dalam tanah. Nah, karena pemahaman ini kemudian banyak yang salah memahami dengan menggunakan pupuk sintetik secara berlebihan, harapannya adalah produktivitas semakin meningkat gitu, Bu. Padahal sebenarnya ini pemahaman yang sangat keliru dan tugas kita sebagai seorang akademisi untuk memperbaiki dan kemudian memberikan pengarahan yang baik tentang bagaimana sih sebenarnya penggunaan pupuk sintetik yang baik dan benar gitu.
Jadi seperti itu. Berarti banyak yang salah memahami ya Iya, betul. tentang kelebihan dari pupuk sintetik ini ya. Dan mungkin bisa dilanjutkan ya Pak Baso terkait seberapa bahaya sih penggunaan pupuk sintetik ini yang berlebihan, Ya, gitu ya, Pak. ya. Jadi saya jelaskan dulu nih Bu. Sebenarnya ada Ya. banyak dampak yang disebabkan diakibatkan oleh penggunaan pupuk sintetik gitu. Saya menjelaskan dulu dampak yang paling ringan saja nih Bu sebenarnya. Secara tidak langsung Ya. penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan ternyata menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah Bu. Jadi dampak ini kemudian menimbulkan dampak yang berlanjut. Kenapa demikian? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk itu adalah bahan-bahan kimia yang aktif gitu ya Bu. Jadi bahan kimia yang tidak terserap oleh tanaman gitu, kemudian akan tertinggal di dalam tanah. Nah, zat kimia ini nantinya akan mengikat molekul tanah, kemudian membuatnya tidak menjadi gembur dan kering, dan setelah kering, tanah akan lengket dan keras gitu Bu. Dan itu sangat tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau bahkan mikroba tanah yang sebenarnya baik untuk pertumbuhan tanaman selanjutnya. Jadi seperti itu Bu Yayu. Oh, jadi masyarakat itu mengira atau sebagian besar masyarakat itu mengira bahwa dengan penggunaan pupuk secara berkelanjutan itu membuat kesuburan tanah itu semakin baik. Ternyata Ya, betul. mengakibatkan penurunan kesuburan dari tanah tersebut ya. Betul, Bu. Jadi bagaimana Pak Baso dari dampak ringan pasti ada dampak beratnya ya, Iya, dampak betul sekali Bu. yang lebih berat ya. Ini Eh, kan baru ringan, pasti ada yang lebih berat. Seperti Iya. apa dampak berat itu Pak Baso? Ya, jadi betul sekali yang disampaikan Bu Yayu tadi bahwa ini baru dampak ringan saja, Bu. Lebih lanjut sebenarnya penggunaan pupuk sintetik secara berlebihan akan mematikan mikroorganisme tanah, Bu. Sehingga penguraian bahan organik tanah akan terganggu yang mengakibatkan tanah menjadi tidak subur gitu. Dan dampak lainnya akar tanaman menjadi lunak dan tidak bisa lagi menyerap nutrisi secara maksimal. Dan pada akhirnya tanaman akan mati karena kekurangan nutrisi. Bahkan fatalnya tanah yang ada tersebut akhirnya menjadi kahat dan tidak bisa digunakan lagi untuk pertumbuhan tanaman gitu Bu. Jadi seperti itu dampak berlanjut dari dampak ringan yang ada tadi. Berarti luar biasa sekali ya dampaknya ya Pak Baso ya. Betul. Sampai dengan yang penjelasan tadi ini memang saya merasa bahwa harusnya selain dampak ini pasti masih ada dampak lain Iya, karena dari pasti ada dampak ringan, dampak sedang dan dampak beratnya lebih lagi dan itu kan akan berkelanjutan kalau penggunaannya berlebihan. betul Bu. Nah, masih adakah dampak yang lain yang ditimbulkan Pak? Iya, jadi sebenarnya bukan hanya dampaknya pada tanah Bu dan juga air di sekitar lahan tanaman juga terkena imbasnya sebenarnya. Jadi ini terjadi ketika hujan, kemudian sisa pupuk yang terserap akar akan terbawa oleh aliran air, kemudian menuju sungai, danau, atau bahkan terserap ke dalam tanah sehingga mencemari pasokan air bersih di dalam tanah gitu Bu. Jadi air yang terkontaminasi ini kemudian bisa jadi dikonsumsi oleh manusia dan hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya keracunan dan masalah kesehatan lainnya, Bu. Jadi sekarang kan kita melihat bahwa banyak sekali kejadian penyakit turunan seperti kayak kanker gitu atau jantung, kemudian penyumbatan pembuluh darah dan lainnya sebenarnya itu merupakan dampak secara tidak langsung dari terkontaminasinya air minum dengan limbah pupuk sintetik tadi Bu. Jadi seperti itu untuk dampak lebih lanjutnya. Wih, lebih mengerikan lagi ini ya Pak Baso ya karena kan Ya betul Bu.
awalnya dipikir hanya keuntungan, ternyata Ya, punya dampak ringan, dampak beratnya terhadap mikroorganisme, dampaknya juga terhadap tanah, ternyata berkelanjutan lagi berdampak pada manusia dan hewan iya atau betul sekali, Bu. ya, dan ini tentunya sangat-sangat mengerikan ya bagi Betul. sejumlah atau sebagian besar masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, apakah cuman itu saja ya Pak Baso? Iya, maksudnya apakah cuman berdampak di situ saja? Eh, apa penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan ini? Wah, tidak berhenti sampai di situ saja, Bu, sebenarnya. Jadi, tahu tidak, Bu, bahwa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global sebagian besar dari pertanian dan peternakan loh, Bu, bukan dari Ya, pemahaman orang selama ini yang menyatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global justru adalah industri dan kendaraan yang berperan besar. Padahal sebenarnya yang menyebabkan itu adalah pertanian dan peternakan, Bu. Lebih besar oh, gitu. wah, wah, tunggu dulu Pak. Kan saya, Iya. iya kan, ya pemahaman kita sebelum-sebelumnya kan efek rumah kaca, ya kan, Ya. kemudian banyaknya apa industri yang ada di Indonesia, contohnya, kemudian uh, kendaraan bermotor, timbal dan sebagainya, itu kan salah satu yang Ya. mengakibatkan apa eh, pemanasan global, ya kan? Ternyata pertanian juga merupakan salah satu pemberi dampak ya, Pak Iya Baso betul ya. sekali, Bu, betul. Berarti eh, bagaimana penjelasannya itu Pak? Karena Iya. ya jelaskan akan mengapa akan ada pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Iya, betul. Ya, itu kan? Jadi pupuk kimia ini mengandung nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman sebenarnya, Bu. Jadi tujuan utamanya sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman gitu ya. Karena kan kita ketahui bahwa tanaman itu butuh nitrogen untuk kayak pembentukan klorofil gitu yang digunakan oleh tanaman untuk istilahnya memasak makanannya dia gitu. Iya. Namun tidak semua nitrogen ternyata diserap oleh tumbuhan, Bu. Jadi sebagian nitrogen dari pupuk itu kemudian dipecah oleh mikroorganisme ataupun mengalir bersama air. Kemudian nitrogen itu berikatan dengan oksigen dan membentuk gas nitrogen oksida. Kemudian nitrogen oksida itu berupa gas, Bu, gas rumah kaca yang memicu terjadinya peningkatan suhu bumi gitu. Kemudian beberapa kesepakatan para ilmuwan memperkirakan bahwa peningkatan kadar nitric oxide itu sebagian besar disebabkan oleh penggunaan pupuk sintetik dalam pertanian, Bu. Jadi seperti itu. Jadi selama ini orang mengira bahwa semua nitrogen yang ada pada pupuk yang diberikan itu sebagian atau keseluruhannya diserap oleh tanaman gitu. Padahal sebenarnya hanya sedikit saja yang diserap oleh tanaman. Yang lainnya terbuang dalam bentuk limbah, baik itu limbah nitrat maupun terbebas dalam bentuk gas, yaitu di nitrate oxide gitu yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu. Jadi seperti itu. Wah, jadi bagaimana ini Pak Baso? Nah, berarti kalau ya didengar dari penjelasan Pak Baso tadi, ya kita sebagai orang mungkin saya oke lah, yang masyarakat di luar sana pasti bertanya, tidak usahlah pakai pupuk sintetik kalau begitu, kita pakai pupuk organik saja, iya kan? Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Baso bagaimana itu? Jadi bukan demikian juga, Bu Yayu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pupuk sintetik sama sekali gitu. Kita bisa mengkombinasikan dengan pupuk organik, Bu, dari
untuk meminimalisir sisi negatif dari penggunaan pupuk kimia ini. Jadi pemberian pupuk kimia juga atau pupuk sintetik juga harus berdasarkan dosis yang sudah ditentukan, Bu. Jadi di sini kita tidak boleh menggunakan pupuk sintetik secara berlebihan gitu, Bu, karena ini bisa menyebabkan banyak sekali dampak negatif yang sudah disebutkan di awal tadi, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Oh iya iya, paham paham. Berarti kombinasi pupuk sintetik dan pupuk organik dan disesuaikan sesuai dosis ya. Sangat-sangat dibutuhkan juga sebenarnya pupuk sintetik. Iya, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi betul sekali yang dikatakan Bu Yayu Itu bahwa bisa, pupuk sintetik ini ya harus kita iya, minimalisir. Ya, ke depannya ini sebagai seorang akademisi itu kita harus lebih banyak memberikan masukan-masukan atau banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penggunaan yang namanya instan itu tidak selamanya baik gitu ya betul. Pak ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Baso atas informasinya. Iya, Semoga Bu. kita bisa berlanjut bincang-bincang yang lain. Iya, Bu. Harapannya ya, Bu. Iya, Jadi sebagai seorang akademisi kita bisa memberikan inovasi dan solusi terbaik, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya. iya. Karena sejatinya lingkungan adalah bagaimana perilaku kita dan apa yang kita dapatkan dari dampak lingkungan tersebut adalah apa yang kita perlakukan terhadap lingkungan itu sendiri, Bu. Ya, jadi seru sekali ya, Bu, diskusi hari ini. Semoga Iya, bermanfaat ya, betul. Bu, untuk Ibu, untuk saya pribadi dan untuk para pendengar gitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ya atas diskusinya. Mungkin sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya ya, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk bincang-bincang hari ini. Saya ucapkan semoga Ibu sehat selalu dan beserta keluarga bahagia selalu ya Bu, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.